Namaku Rahayu, usiaku 40 tahun, dan aku tinggal di sebuah kota kecil bernama Malang, Jawa Timur. Hidupku selama ini biasa-biasa saja. Aku bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan lokal yang sederhana. Hidup tenang, rutinitas yang sama setiap hari, seperti nasi padang yang selalu ada di meja makan, itu-itu saja, tapi tetap nikmat. Namun, semuanya berubah di suatu hari musim panas yang panasnya bikin kamu pengen nyemplung di kolam renang seharian. Istriku, dia, harus pergi kerja ke Singapura selama 3 bulan. Kesempatan yang gak bisa dia tolak. Sementara itu, anak perempuan kami, Lila, berumur 15 tahun, pergi ke sebuah pesantren di daerah Batu untuk mengikuti kegiatan musim panas. Aku tinggal sendiri di rumah mungil kami di kawasan kota Malang yang penuh dengan bangunan tua dan warung kopi yang selalu ramai. Rumah kecil kami 2 kamar, dapur dengan cat yang mulai mengelupas, dan kamar mandi yang keran airnya suka menetes seperti lagu dangdut yang tak pernah berhenti diputar di radio tetangga. Aku sering keliling rumah, menyalakan televisi hanya untuk suara latar, membuka kulkas dan menutupnya lagi karena isinya cuma sisa sambal dan telur dadar yang sudah mulai bau. Malam-malamku aku habiskan duduk di depan jendela sambil membuka botol es jeruk, memperhatikan tetangga yang menyiram tanaman hias di teras mereka, dan mendengar suara anak-anak bermain bola di jalan hingga larut malam. Di pekerjaan, aku hanya berurusan dengan angka, laporan, dan email yang tak ada habisnya. Gaji cukup untuk bayar cicilan rumah dan kebutuhan sehari-hari, tapi mimpi jalan-jalan bersama dia dan Lila seakan terhenti di sini. Suatu malam, ketika aku sedang santai di dapur sambil menghabiskan botol kedua, telepon berdering. Di ujung sana suara ibu mertuaku, Bu Wati, terdengar ceria dan penuh semangat. Biasanya beliau lebih tenang dan kalem, tapi malam itu berbeda. "Kamu sendirian di rumah, Namu?" tanyanya dengan suara penuh tawa. Aku hanya bisa menghela napas. "Iya, cuma ada aku, sepi, kerjaan, dan rumah." Lalu dia bilang sesuatu yang membuatku hampir jatuh dari kursi, "Kita akan pergi ke Bali." Aku sudah pesan penginapan sebulan yang lalu, tapi temanku batal ikut. "Jadi, ayo kita berdua saja." "Tenang, aku nggak bakal gigit kok." Aku tahu ini ide gila, tapi aku juga sadar, kehampaan itu lebih membunuhku daripada panas terik kota Malang. Jadi aku setuju. 2 hari kemudian, aku sudah siap dengan ransel kecilku di stasiun Malang, menunggu kedatangan Bu Wati. Dia datang dengan gaun pantai bermotif bunga-bunga yang ringan, kacamata hitam yang dipasang di hidung, dan rambutnya dikepang rapi ke belakang. Dia terlihat segar, seperti habis berjalan-jalan di kebun teh, bukan seperti orang yang hendak naik kereta jauh. Pelukannya hangat, mengingatkanku pada aroma parfum apel dan manisnya es kelapa muda di sore hari. "Kamu siap untuk petualangan?" tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, walau degup jantungku berdetak kencang, campuran antara gugup dan penasaran. Kereta ekonomi yang kami naiki penuh sesak dan berbau seperti rujak yang sudah lama didiamkan. Bu Wati duduk santai di tempat tidur atas di dalam gerbong, sementara aku di bawah, menatap jendela. Pemandangan berubah dari gedung-gedung di Malang, sawah hijau, hingga hutan jati yang lebat, seakan mengajak kami masuk ke dunia baru. Kami ngobrol tentang tetangga yang suka jemur baju sampai menghalangi jalan, tentang film sinetron terbaru yang dia tonton, dan harga cabai di pasar tradisional Malang yang naik turun seperti roller coaster. Suaranya ringan dan penuh canda, membuat perasaanku perlahan rileks. Malam di kereta tidak nyaman. Aku terbangun tiap kali kereta berhenti, mendengar suara obrolan penumpang dan derit roda kereta di rel. Bu Wati juga tampak tak banyak tidur, kadang membaca di ponselnya sambil tersenyum sendiri. Keesokan harinya, kami tiba di sebuah kota kecil di Bali, tepat di pinggir pantai Sanur. Panas langsung menyambut kami saat turun dari kereta.
Udara asin dan bau buah tropis bercampur aroma roti bakar dari warung terdekat. Penjual jajanan tradisional berteriak menawarkan bakpia, kacang mete panggang, dan pisang goreng. Anak-anak bermain dengan pelampung warna-warni, dan tukang ojek ramai menawarkan jasa. Wah, ini baru namanya liburan, kataku sambil melepas jaket yang kupakai. Buati tertawa, melambaikan tangan ke arah mobil elf yang lewat. Penginapan yang kami tempati, Breze Bali, berdiri di pinggir jalan setapak dekat pantai. Bangunannya tua dengan cat putih yang mulai pudar dan mosaik warna-warni bergambar ikan dan ombak di dinding luar. Di dalamnya tercium aroma laut dan klorin dari kolam renang kecil. Resepsionisnya, seorang nenek ramah bernama Ibu Sari, menyambut kami dengan senyum hangat. Setelah mencari nama kami di buku tamu tebal, dia menyerahkan kunci kamar 12 di lantai 3. Kamar itu sederhana tapi bersih, dengan 2 tempat tidur, lemari kayu, televisi jadul, dan balkon kecil berisi meja plastik serta 2 kursi. Dari balkon, aku bisa melihat laut biru tenang dengan kapal-kapal kecil yang berlayar di kejauhan. Buati melempar tasnya ke tempat tidur dan berkata, "Ayo kita taruh barang dan langsung ke pantai. Matahari gak akan bersabar." Aku tahu, ini akan menjadi sesuatu yang berbeda dari apa yang aku alami selama ini. Mungkin bahkan sesuatu yang akan mengubahku selamanya. Hari pertama di Bali benar-benar seperti terbangun di dunia lain. Matahari menyentuh kulitku dengan hangat yang lembut, angin pantai membawa aroma garam dan kue pisang bakar dari warung dekat penginapan. Aku mengenakan dress katun putih, ringan dan sedikit tembus pandang di bagian lengan, dipadukan dengan sandal kulit berwarna coklat muda yang sudah mulai usang, tapi nyaman dipakai berjalan di pasir pantai. Kalung kecil berbentuk bulan dan anting-anting mutiara yang kubawa dari Malang menambah sentuhan feminin tanpa berlebihan. Buati sudah siap dengan sarapan sederhana di teras penginapan, telur dadar, keju lokal, dan kopi Bali yang harum dengan sedikit gula aren. Kami duduk di meja plastik kecil sambil mengamati turis yang berlalu lalang, beberapa terlihat seperti sedang berusaha selfie dengan gaya absurd, ada yang sampai jatuh ke pasir, bikin aku hampir tertawa. Wah, kayaknya mereka latihan buat jadi bintang TikTok, ya, gumamku dalam hati. Setelah sarapan, kami segera menuju Pantai Sanur. Buati membawa sebuah tas kecil berisi buku dan sunblock, sementara aku cukup berbaring di bawah payung pantai warna merah cerah, menikmati suara ombak dan hangatnya matahari. Olga, maksudku Buati, kadang membuka bukunya, tapi lebih sering menikmati pemandangan. Dia mengenakan baju renang biru tua yang menonjolkan punggungnya yang ramping dan bahu yang terlatih, dengan sarung pantainya yang melambai-lambai tertiup angin. Rambutnya yang mulai beruban halus dikuncir ke samping, memperlihatkan leher anggunnya. Aku mencoba menahan pandanganku, tapi sulit. Ada sesuatu yang memikat dalam cara dia bergerak, seperti tarian lembut di pasir, membuat hatiku berdebar. Namu, jangan sampai kamu jatuh cinta sama pantainya ya, nanti kamu lupa pulang, goda Buati sambil tersenyum nakal. Aku membalas dengan senyum malu-malu, kalau aku jatuh cinta, siapa yang mau jagain rumah dan anak? Sore itu kami berjalan menyusuri pantai, menyentuh air laut yang hangat dan sesekali berlarian menghindari ombak kecil yang datang. Buati bercerita tentang masa mudanya yang penuh petualangan, tentang Bali yang dulu masih sepi, dan tentang mimpi-mimpinya yang belum terwujud. Saat matahari mulai tenggelam, langit berubah warna menjadi oranye dan ungu, memantulkan cahaya lembut di wajah kami. Buati mengenakan jaket tipis berwarna krem yang membungkus tubuhnya dengan anggun. Sandalnya yang berderit pelan di atas papan kayu dermaga menambah kesan romantis yang sulit aku jelaskan dengan kata-kata. Kamu tahu, Namu, katanya tiba-tiba, kadang hidup itu seperti ombak. Kadang tenang,
kadang badai, tapi selalu bergerak maju. Aku mengangguk sambil menatap laut yang berkilau, merasa seolah ada sesuatu yang mulai berubah dalam diriku, sesuatu yang belum bisa aku pahami sepenuhnya. Malamnya, kami bermain kartu bersama sepasang pengunjung lain yang menginap di penginapan, Pak Dedi dan Bunia, pasangan pensiunan yang ramah dan penuh cerita lucu tentang masa muda mereka di Bali. Pak Dedi dengan kumis tipisnya yang lucu dan suara serak yang khas mengocok kartu sambil melempar lelucon, sedangkan Bunia, dengan rambut perak yang disanggul rapi dan kacamata besar, selalu siaga menertawai setiap kelucuan. Aku merasa hangat dan diterima, tapi di balik tawa itu, ada perasaan aneh yang terus mengganjal, ada rahasia yang belum terungkap, sesuatu yang tersembunyi di balik senyum Buati. Saat kami kembali ke kamar, Buati berhenti sejenak di balkon dan menatap bintang-bintang yang berkelip. Namu, aku punya sesuatu yang ingin aku ceritakan padamu. Tapi mungkin bukan malam ini, katanya lirih. Aku menatapnya, hatiku berdetak lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Apa rahasia yang disimpan Buati selama ini? Malam itu, aku tertidur dengan pikiran yang berputar-putar, dan suara ombak yang terus mengingatkanku bahwa hidup ini memang penuh kejutan. Pagi berikutnya, aku bangun dengan sinar matahari yang menyelinap lembut lewat celah tirai kamar. Suara deburan ombak dan kicau burung membuat suasana terasa damai, tapi hatiku masih penuh tanda tanya. Aku mengenakan blus chiffon berwarna krem yang sedikit tembus pandang, dipadukan dengan celana pendek denim yang pas di pinggul, memperlihatkan kaki jenjang yang sedikit kecoklatan akibat paparan sinar matahari. Sandal jepit coklat yang kupakai sudah mulai usang, tapi tetap menjadi teman setia dalam setiap langkahku. Buati sudah siap dengan rencana untuk hari ini. Dia mengenakan kemeja katun biru muda yang dilipat lengan, celana panjang linen putih, dan topi anyaman lebar yang membuatnya terlihat seperti wanita modis nan santai. Rambutnya yang dipilin rapi kini sedikit terurai, menambah kesan natural dan anggun. Yuk, kita jalan-jalan ke pasar tradisional Ubud. Aku tahu tempat yang jualan baju batik dan kerajinan tangan yang cantik, ajaknya dengan semangat yang menular. Aku mengangguk, senang bisa keluar dari rutinitas dan merasakan suasana baru. Kami naik motor sewaan. Aku duduk di belakang dengan hati-hati memeluk pinggang Buati, merasakan hangatnya tubuhnya yang berbeda dengan dinginnya angin pagi. Bau bensin dan aroma dupa dari kuil-kuil kecil di sepanjang jalan menambah kesan khas Bali yang sulit dilupakan. Sesampainya di pasar, hiruk-pikuk pedagang dan pembeli menyambut kami dengan warna-warni kain, buah tropis segar, dan suara tawar-menawar yang riuh. Aku mencoba menawar sebuah sarung batik dengan motif parang yang indah, tapi Buati malah tertawa dan berkata, "Namu, kamu ini kayak orang Jakarta, selalu pengen harga murah. Ini Bali, bukan pasar Tanah Abang." Aku tersipu malu, tapi senang melihat dia bisa bercanda seperti itu. Kami berjalan sambil mencicipi jajanan pasar seperti klepon, dadar gulung, dan pisang rai, sambil berbagi cerita tentang kehidupan kami. Di sebuah kios kecil, aku menemukan gelang manik-manik warna-warni yang langsung menarik perhatianku. Kuambil dan kupasang di pergelangan tangan, terasa ringan dan hangat. Buati tersenyum melihatnya. "Cocok banget buat kamu, Namu. Kayak kamu, sederhana tapi punya warna sendiri." Aku menatap matanya yang berkilau, rasanya ada getaran aneh yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Tapi aku menepis pikiran itu, mengingat keluargaku yang menunggu di rumah. "Ah, jangan baper dulu, Wati," bisikku dalam hati. Sore hari kami kembali ke penginapan, melewati jalan setapak yang dipenuhi bunga Kamboja dan bau harum pandan. Buati membawa oleh-oleh kecil dari pasar, sedangkan aku hanya membawa perasaan campur aduk yang sulit diungkapkan. Saat tiba di kamar, Buati duduk di balkon dengan segelas teh hangat,
sementara aku duduk di kursi plastik dekat pintu, menatap langit yang mulai berubah warna. Dia menatapku lama, kemudian berkata pelan, "Namu, aku tahu kamu merasa aneh dengan semuanya." Aku juga. Aku menghela napas, mencoba menyembunyikan kegugupanku. "Apa maksudmu, Wati?" Dia tersenyum tipis, lalu menambahkan, "Kadang kita bertemu orang yang membuat hidup kita berubah, tanpa kita duga. Aku merasa kamu itu orangnya." Hatiku berdebar, aku ingin menjawab, tapi kata-kata seakan tersangkut di tenggorokan. Kami terdiam, hanya suara angin dan ombak yang menemani. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara musik gamelan yang lembut, seperti mengundang kami untuk melangkah lebih jauh ke dalam rahasia yang belum terungkap. Malam itu, saat aku mencoba tidur, bayangan Buati terus menghantuiku. Ada sesuatu tentang dia yang membuatku merasa hidup kembali, tapi juga takut akan apa yang mungkin terjadi jika aku membiarkan perasaan ini tumbuh. Tiba-tiba aku teringat sebuah kalimat dari ibuku dulu, "Hati perempuan itu seperti laut, dalam dan penuh misteri. Kadang tenang, kadang bergelora." Aku bertanya-tanya, apakah aku siap menghadapi gelombang itu? Malam itu, aku berdiri di balkon kamar penginapan, mengenakan gaun malam warna merah marun yang membalut tubuhku dengan pas, memperlihatkan lekuk halus pinggang dan bahu yang terbuka sedikit, tanpa terkesan berlebihan. Sepatu hak tinggi hitam yang kubawa tetap kutaruh rapi di bawah kursi, karena aku lebih suka merasakan dinginnya lantai kayu di bawah kakiku. Aksesori kalung emas tipis yang melingkar di leherku berkilauan samar di terpa cahaya bulan. Buati keluar dari kamar mandi dengan handuk putih melilit tubuhnya, rambut basahnya meneteskan tetesan air yang berkilauan di bawah sinar lampu. Dia tersenyum tipis melihatku. "Kamu kayak bidadari malam, Namu," godanya dengan suara lembut yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku tertawa kecil, merasa gugup sekaligus senang. "Kalau kamu bidadari pagi, aku malam dong," jawabku sambil memperhatikan tatapan matanya yang penuh arti. Kami duduk di balkon, menikmati angin malam yang membawa aroma laut dan harum melati dari taman kecil di bawah. Suasana hening, hanya suara ombak dan gemerisik daun kelapa yang menemani. "Wati, aku nggak tahu harus bilang apa." Suaraku hampir berbisik. Ini semua terasa aneh. Aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Dia menatapku dalam, lalu meraih tanganku dengan lembut. "Namu, kadang hidup memang membawa kita ke jalan yang tak terduga." Aku juga merasa bingung, tapi aku percaya ada alasan kenapa kita bertemu. Tanganku terasa hangat dalam genggamannya, dan sesuatu di dalam hatiku mulai mencair. Namun, di balik kehangatan itu, ada bayang-bayang ketakutan yang menyelinap pelan. "Kamu tahu, aku sudah lama menyimpan rahasia," kata Buati pelan. "Setelah suamiku meninggal, aku merasa kosong, seperti kehilangan arah. Aku mencoba mengisi itu dengan kerja dan tarian, tapi tetap ada yang hilang." Aku terdiam, mencoba menyerap kata-katanya. Aku juga merasa sepi setelah dia dan Lila pergi. Rumah terasa kosong, dan aku merasa tersesat. Kami saling memandang, dua jiwa yang terluka dan mencari penghiburan. Perlahan, tanpa kata-kata, kami berdua merasakan kedekatan yang tak terjelaskan. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara musik tradisional Bali yang mengalun pelan, menambah suasana magis malam itu. Aku merasa seperti terperangkap dalam mimpi yang indah sekaligus menegangkan. "Tidakkah kamu takut, Namu?" "Dengan apa yang kita rasakan?" tanya Buati dengan suara bergetar. "Aku takut, Wati," jawabku jujur. "Tapi aku juga merasa hidup untuk pertama kalinya setelah lama mati rasa." Kami terdiam sejenak, menikmati kebersamaan tanpa kata,
namun penuh arti. Angin malam menari di antara kami, membawa janji-janji yang belum terucap. Namun, di balik keindahan malam itu, aku merasakan sesuatu yang mengganjal. Sebuah rahasia yang mungkin akan mengubah segalanya. Aku menatap Buati, dan dia membalas dengan tatapan penuh misteri. Besok aku akan ceritakan semuanya, Namu. Tapi siap-siaplah, ini bukan cerita biasa. Hatiku berdebar kencang. Apa sebenarnya yang disembunyikan Buati? Dan seberapa dalam aku siap menyelami laut rahasia itu? Malam itu, aku tidur dengan pikiran penuh tanda tanya, dan perasaan yang tak pernah aku rasakan sebelumnya, antara harapan dan ketakutan yang membaur menjadi satu. Pagi itu, udara segar Bali menyambutku dengan hangat saat aku melangkah keluar kamar mengenakan kemeja putih longgar yang terurai lembut di pinggul, dipadukan dengan celana panjang katun berwarna krem yang nyaman dan sandal kulit tipis. Rambutku tergerai bebas, sedikit ikal karena kelembapan udara pantai. Gelang manik-manik warna-warni yang kubeli di pasar kemarin kembali menghiasi pergelangan tangan kiri, mengingatkanku pada keindahan dan kekacauan yang kutemui di sini. Buati sudah menunggu di teras dengan senyum ramah, mengenakan blus batik warna biru gelap yang anggun dan rok panjang berwarna coklat. Wajahnya terlihat lebih serius hari ini, tapi matanya tetap memancarkan kehangatan yang sulit diabaikan. "Kamu siap?" tanyanya pelan saat aku duduk di depannya, menyeruput kopi hitam Bali yang pekat dan harum. Aku mengangguk, merasa jantung berdebar lebih kencang dari biasanya. Aku tahu hari ini akan menjadi titik balik. Buati menarik napas dalam-dalam dan mulai bercerita. "Setelah suamiku meninggal, aku merasa hampa. Aku mencoba mengisi kekosongan itu dengan berbagai hal, kerja, komunitas seni, bahkan perjalanan jauh. Tapi ada sesuatu yang aku sembunyikan dari semua orang, termasuk kamu." Aku menatapnya dengan penuh perhatian, menunggu kata-katanya. "Suamiku, Pak Agus, sebenarnya bukan hanya suami biasa. Dia punya rahasia yang membuat hidup kami berdua penuh ketegangan. Dia terlibat dalam sebuah organisasi yang, sulit untuk dijelaskan tanpa membuat kamu takut," ucapnya sambil menunduk. Aku terdiam, mencoba mencerna informasi itu. "Apa maksudmu, Wati? Organisasi apa?" Dia mengangkat wajahnya, matanya bersinar penuh kejujuran dan keteguhan. "Sebuah kelompok yang bergerak di balik layar, mempengaruhi banyak hal di kota ini. Pak Agus mencoba melindungi aku dan keluarganya, tapi akhirnya dia menjadi korban." Aku menelan ludah, merasakan campuran antara rasa takut dan rasa penasaran yang membakar dalam dada. "Kenapa kamu baru memberitahuku sekarang?" tanyaku pelan. "Aku takut. Takut kehilangan lagi. Tapi sejak kamu datang, aku merasa ada kekuatan baru yang memberiku keberanian untuk membuka semuanya. Aku butuh kamu, Namu. Bukan hanya sebagai teman perjalanan, tapi lebih dari itu," katanya sambil menyentuh tanganku dengan lembut. Hatiku bergetar, seolah salju di puncak Gunung Semeru mulai mencair dan mengalir menjadi sungai yang hangat. Aku merasakan gelombang emosi yang menumpuk dalam diriku, antara cinta, ketakutan, dan harapan. Tiba-tiba, suara dering ponsel memecah keheningan. Aku meraihnya dan melihat pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Berhati-hatilah, Namu. Ada yang mengawasi." Buati menatapku dengan mata melebar. "Itu peringatan. Kita tidak sendiri. Malam yang akan datang membawa pertanyaan baru dan ancaman yang semakin nyata. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik senyum Buati? Dan apakah aku siap menghadapi bahaya yang mengintai di balik liburan ini?" Dalam hati aku berbisik, ini bukan lagi sekadar liburan. Ini adalah awal dari sesuatu yang besar, dan aku harus bertahan. Malam itu, aku duduk di sudut balkon kamar dengan sebatang rokok kretek yang kubakar perlahan,
asap tipis mengepul di udara hangat Bali. Gaun hitam yang kupakai membalut tubuhku dengan pas, memperlihatkan lekuk pinggang dan bahu tanpa terkesan berlebihan. Sepasang anting emas kecil bergoyang lembut mengikuti gerakan kepalaku. Sandal hak rendah warna coklat tua tergeletak di samping kursi, karena aku lebih suka merasakan lantai kayu yang hangat di bawah kakiku. Buati keluar dari kamar dengan pakaian santai, kaos putih dan celana pendek denim, rambutnya masih basah setelah mandi sore. Dia membawa segelas teh jahe hangat dan duduk di sebelahku. Kamu tidak perlu takut, Namu. Kita akan hadapi semua ini bersama, katanya dengan suara lembut yang menenangkan. Aku menatap matanya yang tajam dan penuh ketulusan. Tapi siapa yang mengirim pesan itu? Mengapa mereka mengawasi kita? Dia menghela napas panjang. Ada orang-orang yang tidak ingin rahasia itu terbongkar. Mereka takut kehilangan kekuasaan. Aku merasa dadaku sesak, seperti ada beban berat yang menekan. Tapi di sisi lain, ada semangat yang menyala, semangat untuk melawan dan menemukan kebenaran. Kamu tahu, aku pernah berpikir hidupku akan berakhir seperti rutinitas yang membosankan di kantor, tapi sekarang semuanya berubah, aku berkata sambil tersenyum getir. Kalau saja orang-orang di kantor tahu aku sedang terjebak dalam cerita thriller hidup nyata, pasti mereka nggak percaya. Buati tertawa kecil. Iya, mungkin mereka pikir kita lagi syuting sinetron. Kami berdua tertawa, tapi tawa itu segera berubah menjadi serius saat suara ketukan pelan terdengar dari pintu. Kamu siapa? Tanyaku waspada. Pintu terbuka sedikit, dan seorang pria paruh baya dengan jaket hitam dan wajah serius mengintip. Maaf mengganggu. Aku datang membawa pesan dari Pak Agus, katanya pelan. Jantungku berdegup kencang. Buati mengangguk pelan, mengizinkan pria itu masuk. Dia menyerahkan sebuah amplop coklat yang sudah agak lusuh. Pak Agus menitipkan ini untuk Buati sebelum meninggal, jelasnya. Aku meraih amplop itu dengan tangan gemetar dan membuka perlahan. Di dalamnya ada beberapa foto, surat-surat rahasia, dan sebuah kunci kecil berkarat. Ini bisa mengubah segalanya, bisikku. Buati menatapku dengan mata yang penuh harap dan ketegangan. Kita harus berhati-hati, Namu. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang banyak nyawa. Malam itu berubah menjadi titik balik. Di balik ketenangan Bali yang indah, ada perang yang sedang berlangsung, dan kami sudah terjebak di dalamnya. Aku menatap laut gelap di kejauhan dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap untuk menghadapi badai yang akan datang? Pagi berikutnya, aku memilih mengenakan blus sutra berwarna krem yang lembut menyentuh kulit, dipadu dengan rok midi warna coklat muda yang mengalir anggun mengikuti langkahku. Sepatu slip-on kulit berwarna coklat tua melengkapi penampilanku yang sederhana tapi elegan. Gelang manik-manik warna-warni di pergelangan tangan masih setia menemani, memberikan sentuhan hangat di tengah kebingungan yang melingkupi pikiranku. Buati sudah menyiapkan sarapan di teras kecil penginapan. Aroma kopi Bali yang pekat menyebar, mengundang selera. Dia mengenakan kemeja batik lengan panjang yang dilipat, dan celana panjang putih yang membuatnya terlihat anggun sekaligus santai. Sudah siap menghadapi hari ini, Namu? Tanya Buati sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk sambil menyeruput kopi. Aku rasa kita nggak punya pilihan lain selain maju. Setelah makan, kami menuju sebuah warung kecil di pinggir jalan yang katanya menyimpan cerita tentang Pak Agus dan rahasia yang selama ini tersembunyi. Jalanan sempit berliku dengan pepohonan rindang di kanan kiri membuat suasana terasa damai, tapi hatiku tetap waspada. Di warung itu, seorang pria tua bernama Pak Made menyambut kami dengan hangat. Wajahnya keriput dan matanya tajam,
seperti menyimpan banyak cerita. Dia mengenakan baju tradisional Bali dan udeng di kepala. "Kamu pasti Buati dan tamunya," katanya sambil menyodorkan tangan. Aku tahu tentang Pak Agus dan apa yang terjadi padanya. Aku menatap Buati yang terlihat sedikit tegang tapi mengangguk memberi izin. Pak Made mulai bercerita tentang kelompok yang Pak Agus lawan, tentang intrik dan pengkhianatannya membuat banyak orang takut. Mereka bukan hanya orang biasa, namun mereka punya pengaruh besar sampai ke pejabat dan aparat. Aku merasa udara di sekitar seakan semakin berat. Apa yang harus kita lakukan? Pak Made menatap tajam ke arah kami berdua. "Kalian harus berhati-hati. Tapi ada satu tempat, sebuah gudang tua di pinggir kota, yang menyimpan bukti-bukti penting. Kalau kalian bisa mengambilnya, mungkin bisa mengubah segalanya." Buati mengangguk pelan. "Itulah yang akan kita cari." Saat kami bersiap meninggalkan warung, aku merasakan tatapan seseorang dari kejauhan. Seorang pria bertubuh kekar dengan jaket hitam berdiri di balik pohon, matanya menatap tajam ke arah kami. Jantungku berdegup lebih cepat. "Ada yang mengawasi kita lagi," bisikku pelan ke Buati. Dia menggenggam tanganku erat. "Kita harus lebih waspada, Namu. Tapi aku percaya kita bisa melewati ini bersama." Perjalanan menuju gudang tua itu terasa seperti petualangan yang menegangkan. Jalanan sepi dan gelap, hanya diterangi lampu motor yang berkelip. Aku merasa seperti sedang masuk ke dalam film detektif yang penuh misteri dan bahaya. Sesampainya di depan gudang, kami berhenti sejenak, mengatur napas dan menguatkan tekad. "Ini dia, Namu. Semua jawaban ada di dalam sana," kata Buati dengan suara tegas. Aku mengangguk, meski hati penuh campur aduk antara takut dan berani. Saat kami melangkah masuk ke dalam kegelapan, bayangan masa lalu dan masa depan berbaur menjadi satu. Aku tahu, dari sini hidupku tak akan pernah sama lagi. Kami melangkah masuk ke dalam gudang tua itu dengan hati-hati. Suasana gelap dan pengap menyelimuti ruangan, dengan debu berterbangan di udara yang remang-remang diterangi oleh senter kecil yang kubawa. Bau kayu lapuk dan minyak mesin tua memenuhi hidungku. Aku mengenakan jaket tipis warna abu-abu yang sedikit kebesaran, celana jeans yang nyaman, dan sepatu kets yang cocok untuk menjelajah tempat seperti ini. Buati berjalan di depanku, membawa tas ransel kecil berisi perlengkapan seadanya. Wajahnya serius, namun ada kilatan keberanian yang membuatku yakin kami bisa melewati ini bersama. Di sudut gudang, kami menemukan tumpukan kotak kayu dan beberapa dokumen yang berserakan. Aku mulai membuka satu persatu, mencari petunjuk atau bukti yang bisa membantu mengungkap rahasia Pak Agus. Tangan gemetarku menyentuh kertas-kertas usang yang penuh catatan tangan dan foto-foto buram. "Tunggu, lihat ini," kata Buati sambil menunjuk sebuah amplop coklat yang tersembunyi di balik tumpukan. Aku mengambilnya dengan hati-hati dan membuka isi di dalamnya. Ada beberapa dokumen berisi laporan kegiatan rahasia dan sebuah peta kecil yang menandai lokasi-lokasi penting. "Ini bisa jadi kunci untuk membuka semuanya," bisikku takjub. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar gudang. Jantungku langsung berdegup kencang. Kami segera mematikan senter dan bersembunyi di balik tumpukan kotak. Seorang pria bertubuh besar dengan jaket kulit hitam masuk ke dalam gudang. Wajahnya tertutup topi dan kacamata hitam, tapi aku bisa merasakan aura berbahaya yang memancar darinya. Dia berjalan perlahan, memeriksa sekitar dengan waspada. "Ini bukan tempat yang aman," desis Buati di telingaku. "Kita harus keluar sebelum dia menemukan kita." Aku mengangguk, mencoba menahan napas dan bergerak perlahan menuju pintu keluar.
Namun, salah satu kakinya menginjak sebuah kaleng kosong yang berserakan di lantai dan membuat suara berisik. Pria itu menoleh ke arah suara dengan cepat. "Siapa di sana?" Suaranya berat dan mengancam. Aku menggenggam tangan Buati lebih erat dan kami berlari sekuat tenaga keluar dari gudang, meninggalkan semua bukti di belakang. Suara pria itu mengejar kami, tapi kami berhasil sampai ke jalan raya dan menghilang di balik keramaian pasar malam di dekat situ. Napasku tersengal, tubuhku basah oleh keringat. "Kita hampir ketangkap," kataku sambil menoleh ke Buati, yang wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. "Kita tidak boleh berhenti sekarang," katanya tegas. "Pak Agus meninggalkan sesuatu yang penting, dan kita harus menyelesaikannya." Saat kami berlari menjauh, aku merasa campuran antara ketakutan dan semangat. Bahaya semakin nyata, tapi aku tahu aku tidak sendiri. Di balik gelapnya malam Bali, sebuah rahasia besar menanti untuk diungkap. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan terus melangkah, meski itu berarti melewati badai yang paling gelap sekalipun. Pagi berikutnya, aku mengenakan blus merah muda lembut yang jatuh anggun di tubuhku, dipadukan dengan celana panjang putih yang rapi dan sepatu sandal hak rendah berwarna coklat muda. Rambutku aku ikat longgar dengan pita hitam kecil, memberikan kesan feminin namun tetap praktis untuk aktivitas seharian. Gelang manik-manik warna-warni yang masih setia menemani menambah sentuhan hangat pada penampilanku. Kami duduk di sebuah kafe kecil di tepi pantai Sanur, menikmati aroma kopi tubruk yang pekat dan hangatnya sinar matahari pagi. Buati tampak lebih santai hari ini, mengenakan blus batik warna cerah dan rok panjang berwarna krem. Wajahnya yang biasanya serius kini tersenyum hangat saat kami membahas rencana selanjutnya. Dokumen yang kita temukan itu penting, tapi kita butuh bukti lebih konkret, katanya sambil menyeruput kopi. Aku punya kenalan di Denpasar yang bisa membantu kita mengakses arsip-arsip lama. Aku mengangguk, merasa harapan mulai tumbuh kembali di tengah kekacauan ini. Kalau begitu, ayo kita segera ke sana. Waktunya tidak banyak. Perjalanan ke Denpasar berlangsung dengan penuh ketegangan. Jalanan mulai ramai dengan aktivitas pagi, tapi pikiranku terus berputar pada ancaman yang kami hadapi. Aku duduk di motor sewaan di belakang Buati, menggenggam pinggangnya erat, merasakan kehangatan dan kekuatan yang memberi dukungan. Sesampainya di sebuah kantor tua berarsitektur kolonial, kami disambut oleh seorang pria paruh baya bernama Pak Gede. Dengan kacamata tebal dan suara lembut, dia mempersilakan kami masuk ke ruang arsip yang penuh dengan tumpukan dokumen dan foto-foto lama. "Kami akan mencari sesuatu yang mungkin tersembunyi dari publik," katanya sambil membuka laci besar penuh dengan berkas-berkas usang. Waktu berlalu dengan cepat saat kami menyisir tumpukan dokumen, mencari petunjuk yang bisa mengungkap kebenaran. Beberapa jam kemudian, kami menemukan surat-surat rahasia yang menghubungkan Pak Agus dengan sebuah organisasi rahasia yang mengendalikan banyak hal di Bali. Aku merasa campuran antara lega dan takut. "Ini dia, bukti yang kita cari," bisikku dengan suara gemetar. Namun, saat kami hendak meninggalkan kantor, terdengar suara langkah cepat dan pintu terbanting keras. Seorang pria berbadan besar dengan ekspresi marah berdiri di depan kami. "Kalian tidak seharusnya ada di sini," katanya dengan nada mengancam. Buati dan aku saling berpandangan, tahu bahwa bahaya semakin mendekat. Dengan cepat, kami berlari keluar kantor, menembus keramaian jalanan Denpasar yang sibuk. Napasku terengah-engah, tapi tekadku semakin kuat. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar menanti di depan, dan aku siap menghadapi apapun demi mengungkap kebenaran dan melindungi orang-orang yang kucintai. Saat matahari mulai terbenam, aku menatap langit oranye yang membentang luas,
merasa bahwa hidupku telah berubah selamanya. Rahasia yang kami cari bukan hanya misteri masa lalu, tapi juga kunci masa depan yang penuh harapan dan bahaya. Malam terakhir di Bali, aku berdiri di balkon kamar dengan gaun putih tipis yang menempel lembut di kulit, memperlihatkan lekuk tubuhku tanpa berlebihan. Sepasang anting mutiara kecil bergoyang lembut mengikuti gerakan rambut yang tertiup angin laut. Kaki telanjang menyentuh lantai kayu yang dingin, memberikan sensasi menyenangkan di tengah udara malam yang hangat. Buati duduk di kursi plastik tak jauh dariku, mengenakan baju tidur sutra berwarna ungu muda yang anggun, rambutnya terurai panjang menutupi sebagian punggungnya. Matanya memancarkan kelelahan sekaligus keteguhan yang sulit diungkapkan. "Kamu sudah siap, Namu?" tanyanya lembut, suaranya seperti bisikan angin malam. Aku mengangguk pelan, menatap ke cakrawala yang berkilauan oleh cahaya bulan dan bintang. Aku sudah siap, tapi hatiku penuh dengan pertanyaan. Dia tersenyum tipis, lalu mengambil tanganku dan menggenggamnya erat. Ini bukan akhir, tapi awal dari sebuah perjalanan baru. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Saat itu, suara dering ponsel memecah keheningan. Aku mengangkatnya dan melihat pesan masuk, "Jangan pernah lupakan apa yang kita mulai. Waktumu akan segera tiba." Jantungku berdegup kencang. Buati menatapku dengan mata penuh arti. "Mereka tahu kita semakin dekat dengan kebenaran," katanya pelan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasa beban berat di pundak, tapi juga kekuatan yang tumbuh dari dalam diri. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mundur. Kami berdiri berdua di balkon, menatap kota kecil yang mulai tertidur di bawah sinar rembulan. Angin malam membawa janji dan misteri yang belum terpecahkan. Dalam keheningan itu, aku tahu satu hal pasti, cerita ini belum selesai. Ada rahasia yang masih tersembunyi, kebenaran yang menunggu untuk diungkap, dan perjalanan yang akan menguji batas keberanian kami. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan detak jantung yang semakin cepat dan tekad yang membara. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bisikku pada diri sendiri. Dan di balik gelap malam Bali, sebuah bayangan misterius mengintip dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Cerita kami baru saja dimulai.